ada tempat makan bakso sama mie ayam. Oke. Dan itu tuh tempatnya rame banget. Udah banyak nih desas-desus memang orang yang bilang kalau itu bakso pesugihan. Oke. Terus? Aku kesana nih sama temenku. Awalnya sih aku nggak notice ya ada sesuatu yang aneh. Itu aku ngeliat di tempat makannya tuh banyak banget monyet. Banyak monyet? Yang aku pikir monyet itu pasti monyet gaib ya. Oke. Dan itu tuh banyak. Jadi menghampiri meja-meja tempat orang yang lagi makan gitu. Oke. Terus? Nggak lama aku ngeliat ke arah gerobaknya yang buat jualan itu. Ya. Di situ tuh ada satu jin bentuknya pocong. Dan jin tuh bentuknya pocong, dia itu ada di atas orang yang jual. Di atas orang yang jual? Di pundaknya, dekat pundaknya, duduk di atas pundak orang yang jual. Shit, merinding lagi gue. Halo, balik lagi di Jelang Malam. Ini kita masih di jalanan dan kita mau ngobrolin hal yang masih nyambung ya dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita ngomongin soal pesugihan yang disebar di jalanan. Kali ini kita mau ngomongin tentang pesugihan yang ada di rumah makan. Apa usaha lain? Iya, atau usaha lain lah gitu. Pesugihan untuk usaha. Gimana tuh? Sebenarnya tuh jadi orang yang bisa ngelihat kayak gitu tuh banyak nggak enaknya. Oke. Nah, termasuk kita tuh harus nemuin kayak gini nih, yang misalkan kita pengen makan di suatu tempat yang ramenya minta ampun, ternyata waktu kita makan kita melihat sesuatu yang aneh. Oke. Jadi agak pikir tuh kalau ke tempat makan tuh kalau yang rame-rame kita tuh udah yang negatif thinking dulu. Oke. Tapi nggak semua tempat yang rame itu ada pesugihan ya? Enggak. Biasanya Oke. Kita tuh bisa ngerasain loh ini pakai pesugihan atau enggak. Iya. Soalnya kan orang-orang tuh udah pada pintar ya, terus udah banyak yang ngerti juga ciri-cirinya apa gitu. Oke. Nah, aku tuh pernah dulu. Ini cerita yang dulu pertama aja ya. Boleh. Jadi di kota aku tuh ada tempat makan bakso sama mie ayam. Oke. Dan itu tuh tempatnya rame banget. Tempatnya kecil tapi ramenya minta ampun. Dan dulu nggak pernah tertarik aku. Cuma ini karena diajakin, jadi tertarik lah ke tempat itu. Udah banyak nih desas-desus memang orang yang bilang kalau itu bakso pesugihan. Oke. Terus? Aku kesana nih sama temenku. Awalnya sih aku nggak notice ya ada sesuatu yang aneh, karena memang kan kita masuknya dari samping tempat dia gerobaknya jualan gitu. Ya. Nah, setelah duduk di sini nih banyak kejanggalan. Di sini tuh aku melihat di tempat makannya tuh banyak banget monyet. Banyak monyet? Yang aku pikir monyet itu pasti monyet gaib ya. Oke. Bukan monyet, soalnya di situ orang banyak makan. Oke, terus? Dan itu tuh banyak, jadi menghampiri meja-meja tempat orang yang lagi makan gitu. Oke, terus? Dia menghampirin, ternyata nggak cuma dihampirin aja, dia tuh satu-satu tuh masukin tangannya ke mangkok-mangkoknya gitu. Oh, di tangan si monyet-monyet itu nyelupin ke mangkok orang-orang yang makan itu? Iya. Mangkok baksonya. Oke. Di situ aku ngeliat udah yang kaget. Terus nggak lama aku ngeliat ke arah gerobaknya yang buat jualan itu. Ya. Di situ tuh ada satu jin bentuknya pocong. Dan jin tuh bentuknya pocong, dia itu ada di atas orang yang jual. Di atas orang yang jual? Di pundaknya, dekat pundaknya, duduk di atas pundak orang yang jual. Shit, merinding lagi gue. Terus? Dan itu tuh bentuknya itu pocong hitam, sampai kain kafanya aja udah hitam. Astagfirullah. Oke. Nah, merinding lagi. Bener sih, maksudnya bener yang ada yang
caranya diludahin kan. Aha. Ada yang pakai daleman gitu kan, kayak orang-orang ada yang pakai kain kafan gitu kayak gitu. Nah, aku menemuin yang bentuknya seperti itu sampai aku juga udah nggak bisa lagi di situ, karena pengen muntah. Oke, karena kamu ngelihat sendiri tuh apa yang dilakukan sama si pocong dan pengen pergi. Nah, setelah aku balik ke rumah, dia aku udah pergi nih. Ya. Udah anggap aja nggak ada kejadian yang tadi aku lihat. Oke. Setelah di rumah, aku rasa itu aku belum tidur ya. Ya. Jadi tuh aku diampirin sosok pocong itu. Itu memang udah tengah malam, sudah malam sih posisinya. Oke, terus. Mungkin dia udah selesai bertugas ya di tempat yang tadi dia jualan. Oke. Terus dia datang ke aku. Aku pikir dia datang ke aku karena marah kan. Karena aku melihat dan mungkin dia takut aku nyebarin gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata salah. Ternyata dia datang ke aku itu dia minta buat dibebasin. Karena dia udah capek. Makanya mungkin dia udah lama ya ikut si orang ini, ikut si pedagang ini tuh udah lama. Ya ampun. Dia tuh bilang kalau tadinya tuh dia putih. Tadinya maksudnya kainnya itu putih? Putih, semuanya mukanya putih gitu kayak gitu. Terus dia menjelaskan kalau karena sudah terlalu lama saya menyerap hawa energi jelek. Ya. Jadi dia sudah di ambang yang udah jelek, yang udah hitam banget. Terus dia minta dilepasin karena dia ngerasa capek. Capek ngelakuin kayak gitu terus. Tapi aku nggak bisa, maksudnya aku nggak bisa bebasin dia karena kan kejadiannya dia kan sama orang pinter ya, sama orang normal yang bukan orang biasa gitu. Sedangkan aku masih orang biasa. Jadi dia cuma ceritain kalau dia tuh capek pengen dibebasin gitu. Kamu lihat dia tuh udah hitam banget. Habis itu karena aku bilang aku nggak bisa, jadi dia pergi. Dan dari situ aku tuh tahu kalau sebenarnya jin-jin yang melakukan tindakan kayak gitu tuh dia tuh sebenarnya udah nggak pengen terjerat sama si dukun-dukun ini. Dia tuh pengen banget bebas karena biasanya kalau pesugihan model kayak gini tuh bukan pesugihan jin yang ilmunya tinggi, yang biasa aja. Oh, jadi ya ampun kasihan banget, berarti dimanfaatin buat cuma buat bikin sesuatu yang orang itu bisa balik lagi gitu, beli lagi gitu. Oke. Iya, jin itu kan sebenarnya nggak mau tuh dia. Nggak mau sebenarnya. Mungkin udah terlalu lama juga udah capek ya. Jadi kalau udah yang sampai hitam itu dia bisa hancur loh. Udah sampai yang gosong dia udah bisa lebur sendiri. Maksudnya saking gelapnya. Iya. Energinya karena dia sudah tuh, terlalu banyak kayak gitu. Karena udah terlalu banyak energi negatif, dia bahkan bisa hancur sendiri tanpa dihancurkan orang lain. Kayak gitu. Ya ampun. Nah kalau kayak gitu tuh kan berarti jin-jin yang ilmunya nggak terlalu tinggi ya kan dipakai ya? Yang biasa aja sih, cuma kan karena kita butuhnya tuh mesti orang yang bisa ngeliat pasti dia nggak mau ke situ. Tapi kalau orang yang biasa aja pasti dia nggak ada masalah kan, dan besoknya lagi bisa ke situ lagi, akhirnya kan laris. Iya. Itu jin pocong yang nyamperin kamu itu berarti dia datang dengan kondisi dia yang badannya hitam? Iya, datang seperti kayak yang aku lihat waktu di warungnya itu. Terus yang kamu lihat mukanya itu seperti apa? Mukanya hitam aja gosong. Gitu. Tapi masih berbentuk manusia kah, atau mukanya tuh masih kelihatan bentuk manusianya, atau udah bentuk pocong itu sebenarnya wajah pocong itu sebenarnya itu terang. Wajahnya terang. Wajah setan bentuk pocong itu sebenarnya terang. Aduh, merinding. Dari mukanya itu dia terang. Jadi kita tuh kadang tuh kalau bukan yang hitam ya, kita tuh nggak bisa ngeliat mukanya kayak gitu. Cuma bisa ngeliat matanya gitu. Dan mukanya itu gimana ya, susah dideskripsikan. Iya, susah dideskripsiin. Atau mungkin kan beda-beda ya, mungkin tergantung. Biasanya kita tuh terang, maksudnya biasanya pocong tuh terang gitu mukanya. Jadi kita kalau melihat cuma kita ngelihat sebatas kita tahu kalau itu pocong. Oke. Nah, dia datang sama aku tuh udah bukan yang terang lagi, tapi udah yang gosong-song hitam. Jadi kalau di kegelapan
nyaru Sudah nggak banget kelihatan sama sama iya sekali ya? sama gelapnya, sama hampir nggak kelihatan, cuma kedengar suaranya aja. Dan perlu diketahui kalau pocong itu tidak bisa ngomong, Terus dia komunikasi pakai batin. batin aja. Dia minta tolong intinya, Iya, minta karena tolong apa? sama Karena kamu. pocong itu mulutnya dikunci sampai nanti Hari kiamat di hari kiamat dia baru bisa bebas. ha, Sebenarnya ada nggak sih yang bisa ngebebasin gitu? Maksudnya ada orang sakti yang mungkin ilmunya lebih tinggi bisa dari. banyak sih, banyak kasus. Aku Hah? punya guru, jadi aku punya guru itu guru aku tuh kalau misalkan dia dimintain tolong, biasanya dia mau nolongin dan biasanya mau bebasin. Cuma kan efeknya tuh kalau kita nggak bisa melawan paranormalnya kan itu kan bahaya juga kan. Misalkan dia kok kok nantang gitu kesannya. Kalau misalkan orangnya orang berilmu, dia merasa bisa, biasanya kalau dia mau bisa dibebasin. Nanti malah jadinya berantem sama si dukunnya itu ya? Iya, cuma kan karena ya Nggak mau ngambil resiko gitu iya. ya, ibaratnya. Oke lah. Nanti mungkin kita lanjut lagi nih, kebetulan kita udah mau sampai rumah nih. Nanti kita cari obrolan lagi yang lebih seru sambil jalan-jalan lagi ke tempat yang lebih oke. Kalau ada pertanyaan, ditanyain aja langsung ya nanti ke kolom komen. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kita juga punya link buat traktir.com. Jadi kalian yang punya receh-recehan, bisa lah mungkin disumbangin ke situ buat kemajuan channel ini juga. Oke, segitu aja dari gua dan Kiki. Thank you buat hari ini. Dadah.